Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Latifah Usnul Khatimah sebagai host dari podcast channel aku. Dan kali ini aku ngundang Nindi sebagai bintang tamu selaku narasumber. Halo. Nah, di podcast kali ini tuh aku bakal membahas masalah kedudukan muamalah dalam Islam, guys. Oke. Di sini ada 5 pertanyaan buat Nindi. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Nin, apakah fikih muamalah ekonomi menduduki posisi penting dalam Islam? Penting. Ya pasti penting ya, karena hampir nggak ada manusia yang nggak terlibat dalam aktivitas muamalah. Jadi itu sangat penting. Nah, untuk pertanyaan kedua, perbandingan alokasi waktu untuk ibadah dan muamalah itu gimana? Kalau ibadah mahdo itu kan 5 kali 10 menit. Sama dengan 50 menit kan? Iya. Untuk muamalah atau mencari nafkah, kerja dan lain sebagainya itu mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam. Jadi 12 jam sampai gitu. Malam gitu, seharian gitu. Jadi lebih banyak muamalahnya daripada ibadahnya gitu. Oke. Next, pertanyaan ketiga. Kalau realitas kajian Islam itu gimana perbandingannya sih? Kalau untuk ibadah itu materinya tuh yang dominan dibahas itu para ustadz saat ini ya. Kalau untuk muamalah itu materinya cenderung diabaikan dalam pengajian kayak ya udahlah kayak gitulah. Oke, next ke pertanyaan keempat. Apa ada akibat jika mengabaikan kajian muamalah? Pastinya ada, seperti umat Islam jadi nggak memahami fungsi uang, terus umat Islam juga ikutan spekulasi mata uang, kemudian juga berpengaruh sama DPR dan DPRD nih yang muslim, itu nggak paham kebijakan fiskal Islam. Jadi DPR dan DPRD yang Islam itu mereka nggak paham gitu loh untuk menyusun APBD dan APBN-nya itu nggak sesuai sama kebijakan fiskal Islam gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sikap dalam pengelolaan rezeki atau harta? Oke, pengelolaan rezeki atau harta gak boleh sekehendak hati, tetapi sesuai dengan kehendak dan tuntunan Allah yang disebut syariah. Jadi gak boleh nih nurutin semauannya hati sendiri gitu. Itu kayak nafsu itu gak sih? Karena kita ada tuntunan Allah. Oke, makasih banget buat Nindi udah jelasin pertanyaannya sampai aku benar-benar paham. Dan juga buat kalian makasih juga udah nontonin video aku. Dan next, sampai ketemu di video aku yang berikutnya. Dadah. Oke guys, balik lagi sama kita berdua. Jadi kali ini aku akan tanya-tanya lagi nih sama Tifa. Pokoknya tanya terus aja. Sampai ngerti pokoknya ya. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Yang kamu tahu nih apa aja sih aktivitas yang gak dibolehin ketika atau gak boleh kita lakuin ketika kita tuh gak tahu, gak paham fikih muamalah. Yang gak boleh dilakuin ketika kita gak paham fikih muamalah itu tuh ada, di antaranya yang aku tahu itu ada 6. Yang pertama itu ada asuransi, ada perbankan, pasar modal, dan koperasi, pegadaian, dan masih banyak lagi gitu. Itu bener-bener aktivitas yang kayak sering banget kita temuin di kehidupan kita ya. Kita tuh belum boleh ngerjainnya kalau kita tuh belum paham dari dasarnya gitu loh. Karena zaman sekarang itu kan banyak banget nih asuransi kayak perbankan lah, terus kemudian ada koperasi yang itu tuh bunganya tuh bener-bener gede banget. Bener banget. Oke, pertanyaan kedua, dalam muamalah maliyah nih, kita tuh wajib memahami apa aja sih, dan emangnya kita harus jadi ahlinya juga ya? Oke, untuk memahami itu pasti wajib dong, wajib kan buat kita memahami. Maksudnya wajib buat orang muslim gitu loh. Nah, untuk ahli dalam bidang ini tuh hukumnya fardu kifayah nih.
Oke, fardu kifayah. Iya. Berarti hukumnya fardu kifayah, guys. Oke, ini next. Menurut kamu, Tiff, apakah memahami muamalah ini membantu kita dalam kehidupan seharian? Membantu banget sih, membantu. Seperti mengetahui yang mana yang haram dan mana yang halal itu dalam jual beli gitu. Iya sih, bener banget, Iya, bener banget. membantu kan? Iya, sangat membantu banget pastinya ya, Iya. karena kita jadi tahu mana yang seharusnya kita lakuin dan yang gak boleh kita lakuin. Betul banget. Next, Oke. apa sih akibat umat muslim jauh dari kajian muamalah? Itu akibat itu mereka tuh akan tersesat saat mencari uang, seperti ada bunga bank, Bener bunga banget. asuransi yang kayak gitu-gitu. Iya sih. Ini marak banget ya zaman Iya. sekarang. Zaman sekarang tuh kayak mereka tuh ngambil bunganya dilipat-lipat, dibanyakin gitu loh. Padahal bunga itu nggak boleh. Iya. Guys. Kita nggak Dan boleh juga pakai tuh bunga. itu bukannya malah membantu orang kalangan bawah, malah semakin memberatkan. Iya, bener banget, bener banget. Setuju banget sih. Oke, ini pertanyaan terakhir dari aku, Tiff. Oke. Menurut kamu nih, bisa nggak sih belajar muamalah ini sendiri? Gimana ya? Nah, kalau menurutku sebaiknya ada guru yang udah paham banget gitu loh. Biar bisa dibimbing dan kemungkinan kecil untuk salah itu ya kecil gitu. Oke, bener-bener. Iya. Karena kalau kita kayak otodidak gitu, takutnya ntar ada yang salah tapi Iya, kita nggak bener tahu banget, gitu bener loh. banget. Malah sesat kan? iya, oke, guys. Jadi kalian harus belajar muamalah itu lebih baik ada gurunya, guys. Jadi bisa dibimbing gitu loh. Oke, Tiff, makasih. Mungkin itu aja pertanyaan dari aku. Dan mungkin segini dulu video dari kita berdua ya. Sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.